Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri, Zanba Arifah Suryani, kemudian rekan saya yang satunya lagi, yakni Muhammad Saidin Fadilan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi terkait pelaksanaan perjanjian dan juga akibat dari perjanjian. Oke, langsung saja. Baik, kita langsung saja di penjelasan yang pertama mengenai pelaksanaan perjanjian. Adapun pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan juga itikat baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Lanjut ke jenis-jenis prestasi. Poin A, prestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang akan diikuti sesuai prestasi yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat terwujud apabila memenuhi yang kedua, tenaga atau keahlian. Yang ketiga, tindak perbuatan sesuatu. Dan pada umumnya yang literatur saat membagi prestasi ke dalam 3 macam, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1234 yaitu KUHP Perdata. Terbagi atas 3 poin. Poin yang pertama menyerahkan sesuatu. Poin yang kedua berbuat sesuatu. Poin yang ketiga yaitu tidak berbuat sesuatu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wan prestasi. Wan prestasi itu sama halnya tadi, kan ada beberapa jenis-jenis prestasi. Nah, jenis-jenis prestasi yang pertama itu tadi, yakni prestasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Ada 3 bentuk macam tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai wan prestasi atau ingkar janji. Bentuk-bentuk dari wan prestasi itu sendiri adalah ada 3 macam. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Nah, ini bentuk dari wan prestasi macam yang pertama. Kemudian di wan prestasi macam yang kedua, yakni debitur terlambat dalam memenuhi prestasi. Kemudian macam wan prestasi yang selanjutnya, yang terakhir, yakni debitur berprestasi tidak sebagaimana dengan mestinya. Adapun dari bentuk-bentuk wan prestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan. Pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi? Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, maka ia termasuk bentuk yang pertama, yang macam pertama tadi. Akan tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Kemudian bentuk yang ketiga, yakni debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya. Hal ini apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki lagi
jika ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi. Lanjut ke keadaan memaksa. Jadi jika tidak dipenuhi prestasi oleh debitur pada umumnya merupakan suatu ingkar janji. Wan prestasi namun tidak dipenuhi prestasi oleh debitur, ada sesuatu peristiwa di luar kemampuannya, maka juga merupakan prestasi dan timbulnya kerugian itu harus dipertanggungjawabkan oleh debitur. Sehingga bila tidak dipenuhi prestasi pada suatu keadaan atau kondisi di luar kemampuan, itu yang dinamakan adanya keadaan memaksa atau overmatch. Slide-nya. Berdasarkan kedua pasal tersebut yang di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah jadi keadaan memaksa debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak lebih dulu dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka debitur dibebaskan untuk menggantikan biaya dan biaya bunga. Menurut undang-undang ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa atau overmatch. Yang pertama yaitu harus ada halangan untuk memenuhi prestasi. Yang kedua yaitu halangan itu terjadi atau karena kesalahan debitur. Yang ketiga tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klausula yang tidak diperjanjikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni UU Perlindungan Konsumen, yakni klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk klausula baku yang dilarang oleh UU tersebut. Sedangkan mengenai perjanjian, meskipun telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tapi tidak dapat dianggap sah apabila mengandung klausula eksonerisasi di dalamnya. Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya, pada pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab atau dilakukannya perjanjian adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan atau klausula yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, ini mengenai akibat perjanjian akan dijelaskan oleh teman saya. Perjanjian mengikat para pihak. Poin yang pertama, mengikat para pihak.
perjanjian berlaku ini dijadikan sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang artinya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Poin yang berikut tidak dapat ditarik secara sepihak. Jadi perjanjian ini adalah persetujuan dari kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar. Maka hal itu wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak tersebut. Tetapi apabila ada alasan yang cukup untuk menurut dalam perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jadi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Berikutnya itu menurut subjekti etika baik berarti sebuah kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, di setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Yang dimaksud dengan itikat baik dalam pasal 1338 KUHP adalah ukuran objektif untuk menilai suatu pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Sampai di situ, saya kembalikan lagi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang mungkin bisa kami sampaikan mengenai pelaksanaan perjanjian dan juga akibat dari perjanjian. Terima kasih, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.